Salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan nama saya Prati Maria Boga, mahasiswa Sistem Informasi semester 6 yang sedang menjalani magang mandiri di PT Dikti Nusantara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai program progres laporan magang saya. Nah, eh, untuk proyeknya pada bulan April saya itu diassign ke Dotsriga, di mana itu merupakan salah satu sistem yang dibangun oleh DKN sendiri, yaitu Regulatory Integrated Assessment. Adalah sistem pelaporan terintegrasi yang dirancang untuk membantu BPR dalam proses penyusunan laporan kepatuhan kepada OJK secara lebih struktur dan otomatis. Kemudian tujuan dari proyek tersebut adalah ada beberapa masalah yang ingin dipecahkan ataupun diselesaikan. Yang pertama adalah pelaporan kepatuhan yang masih manual. Jadi dalam sistem .SRI ini kita membangun sistem yang bisa langsung mengenerate laporan sesuai dengan format yang diberikan oleh OJK. Kemudian adalah format laporan OJK yang cukup kompleks, kemudian data antar laporan yang perlu konsisten, serta self-assessment yang belum terintegrasi. Dan kebanyakan BPR itu masih mengisi data ataupun laporan secara manual, yang dimana itu masih bisa dibilang membuang waktu cukup lama. Dan di sini dibutuhkan monitoring dan generate laporan yang otomatis. Jadi bisa langsung diekspor ke dalam .csv or PDF ataupun Excel sesuai dengan uh, ketentuan dari OJK-nya sendiri. Jadi saya desain sebagai seorang front end dan bersama teman saya Fernando Silitonga jadi seorang back end. Dan ini apa yang saya kerjakan itu adalah membangun dashboard monitoring laporan, input self assessment, profil dan kemudian untuk dokumen-dokumen itu ada 13 komponen. Nah, ke-13-nya itu yang masih saya bangun, yang masuk ke dalam priority sekarang adalah profil perusahaan, profil tata kelola, generate laporan, dan ekspor laporan ke PDF, CSV, dan Excel. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari fitur dashboardnya. Bisa dilihat di sini ada summary status laporan, ada tabel laporan, filter and search. Jadi nanti user bisa melihat laporan apa saja yang sudah dimasukkan ataupun di up ke dalam sistem ini. Kemudian ada kategori laporan serta progress monitoringnya. Nah, di sini kita bisa melihat fitur profil perusahaan. Di menu ini kita bisa melihat ada input profil perusahaan, data informasi perusahaan, data pengurus, status kelengkapan, dan validasi data. Serta dalam dokumen tata kelola, eh, sini sudah bisa melakukan input profil tata kelola, navigasi perbagian, pengisian data faktor, status kelengkapan, dan menyimpan data yang sudah dimasukkan. Pada realisasi RBB ini merupakan salah satu dokumen yang termasuk urgent ya untuk dibangun, yaitu eh, di dalam RBB ini, sorry, di dalam strategi anti fraud. Nah, anti fraud ini dibangun yang namanya self assessment, dibutuhkan self assessment. Jadi si user nanti bisa melakukan self assessment, kemudian data per indikator, validasi data, nilai assessment, dan generate laporan juga. Nah, untuk eh, kendala ataupun blockers challenge yang saya temui selama 1 bulan ini, yang pertama itu adalah validasi validasi data input itu cukup kompleks ya, karena ada yang bentuknya self assessment, ada juga yang dihit dari um, database, nanti dihit itu dari uh, ada data warehouse juga, database-nya itu CBS, kemudian data warehouse-nya menggunakan Snowflake. Nah, di sini cukup kompleks untuk dibuild ya. Itu merupakan satu challenge-nya. Dan kedua adalah mapping dokumen laporan. Perlu disesuaikan dengan format resmi, serta ekspor laporan yang masih membutuhkan penyesuaian format. Jadi nggak semua format laporan itu dalam bentuk PDF. Ada yang bentuknya Excel, ada yang bentuknya CSV, sesuai dengan ketentuan OJK-nya sendiri. Nah, itu lumayan menjadi PR. Dan untuk solusi yang saya lakukan selama program magang ini berlangsung, yang pertama adalah diskusi dengan tim back end dan data ataupun ke karyawannya.
Kemudian ada analisis struktur dokumen, laporan, iterasi desain UI-nya itu berdasarkan kebutuhan sistem. Jadi ya mengikuti sistem DKN-DKN yang sebelumnya, UI-nya warna apa, tipografinya gimana. Kemudian ada menggunakan data terpusat dari DWH Snowflake yang sebelumnya sudah saya mention. Kemudian ada pengujian manual dan perbaikan berdasarkan feedback. Dan di sini ada progress summary-nya selama 1 bulan ini. Yang pertama adalah analisis kebutuhan Dotstria itu sudah selesai dalam bentuk PRD ataupun Product Requirement Document. Kemudian ada eh, sempat PRD-nya itu direvisi, kemudian disempurnakan dan sudah di approve oleh pihak supervisor. Dan kemudian ada dashboard Dotstria yang sudah berhasil dibuat. Kemudian ada fitur tabel, search, dan navigasi laporan mulai diimplementasikan dan fitur self-assessment dan generate laporan masih dalam tahap pengembangan. Nah, sekian laporan progres magang saya. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.